Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan kubus A, B, C, D, F, E, G, H berikut. Berapa jalan terpendek yang dapat dilalui seekor semut yang menyusuri rusuk-rusuk kubus tersebut jika berangkat dari A menuju G? Kalau kita perhatikan dari titik A ini, maka dia memiliki 3 pilihan cara, baik dia melalui A ke E, A ke D, maupun A ke B. Jadi kita tuliskan di langkah pertama, sama dengan 3 pilihan. Dan ketika dia mencapai suatu titik berikut, misalkan di titik E sekarang, maka untuk mencapai titik G, dia mempunyai 2 pilihan, yaitu E ke H maupun E ke F. Berarti untuk step kedua, ada 2 pilihan. Apabila kita ambil rute yang lain, misalkan dari A tadi menuju ke titik B, maka dari B menuju G, dia juga memiliki 2 pilihan, baik B ke F maupun B ke C. Jadi kita simpulkan bahwa setelah dia menjalani rusuk yang pertama, maka tinggal 2 pilihan. Dan setelah dia sampai ke titik berikutnya, misalkan dari A ke B, kemudian dari B dia memilih antara BF ataupun BC. Ketika dia sudah sampai di F, maka jalur yang tersisa untuk mencapai jarak terpendek adalah langsung F ke G. Berarti step ketiga adalah 1 pilihan. Jadi bisa kita kalikan, hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1, berarti ada 6 pilihan. Apabila kita mau membuktikan bahwa ada 6 pilihan, maka dari titik A ini, kita bisa tuliskan bahwa dia memiliki 3 pilihan, baik ke B, ke D, maupun ke titik E. Lalu dari B tersebut, dia memiliki 2 pilihan, baik ke C maupun ke F. Dari D bisa ke C, bisa ke H. Dari E bisa ke H ataupun ke F. Kemudian selanjutnya, tidak ada pilihan lagi, dia langsung dilanjutkan ke titik G-nya. Dari sini kita perhatikan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara yang dapat dipilih untuk seekor semut berjalan dari rusuk A menuju G dengan jalur yang terpendek. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 jika A boleh ada angka yang berulang, dan kemudian di bagian B tidak boleh ada angka yang berulang, dan di bagian C bilangan tersusun adalah bilangan genap. Jadi untuk mempermudah pengerjaannya kita lakukan dengan aturan pengisian. Untuk yang di bagian A, untuk 4 angka kita buat 4 buah garis, 1, 2, 3, 4. Dan karena persyaratannya boleh menggunakan angka yang berulang, berarti ada 8 buah bilangan dari angka 1 sampai angka 8, maka angkanya adalah 8 kali 8 kali 8 kali 8. Kita kalikan 8 kali 8 kali 8 kali 8 sebanyak 4 kali, hasilnya sama dengan 4096. Sementara untuk yang di bagian B, tidak boleh ada angka yang berulang, tetap kita tuliskan 4 buah garis. Angka pertama boleh dari angka 1 sampai angka 8, ada 8 pilihan. Apabila kita sudah gunakan 1 buah angka, misalnya angka 1 di depan, maka angka yang tersisa adalah angka 2 sampai angka 8, berarti ada 7. Digunakan 1 angka lagi, maka akan mengurangi jumlah angka yang tersedia menjadi 6. Kemudian kita gunakan 1 lagi, akan tersedia berkurang 1 menjadi 5. Dan tinggal kita kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasil adalah sama dengan 1680. Sementara bagian C, bilangan yang tersusun kita kehendaki adalah bilangan genap. Kita tuliskan 4 buah bilangan. Untuk membentuk angka genap, angka yang diperbolehkan di bagian akhir haruslah angka genap ya. Jadi boleh 2, 4, 6, ataupun 8. Berarti untuk angka terakhirnya ada 4 kemungkinan. Misalkan kita sudah gunakan angka 8 sebagai angka satuannya. Angka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan di angka paling depan. Kemudian setelah kita gunakan, maka akan berkurang 1 menjadi 6, berkurang 1 lagi menjadi 5. Dan tinggal kita kalikan, maka jumlah bilangan yang dibentuk adalah 7 dikali 6, kali 5, kali 4. Kita peroleh hasilnya adalah 840 buah bilangan. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Untuk soal nomor 11, tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan tidak ada angka yang berulang jika bilangan tersebut A ganjil, B genap, dan C habis dibagi 5. Jadi kita mulai dari ganjil. Kita tuliskan 3 buah garis untuk bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil yang memungkinkan adalah kalau kita gunakan angkanya, angka di akhir ya, boleh angka 1, 3, maupun 5. Artinya ada 3 pilihan. Dan ketika kita memilih menggunakan angka 5, misalkan di bagian angka terakhirnya, untuk angka depan, kita tidak diperbolehkan menggunakan angka 0. Maka angka yang tersedia adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 6. Berarti tersisa 5 buah pilihan. Ketika kita pilih 1, misalnya angka 6, maka untuk bilangan selanjutnya, tersisa 5 buah pilihan angka lagi. Jadi kalau kita kalikan, maka 5 kali 5 kali 3, kita peroleh sama dengan 75 cara. Untuk yang di bagian B, kita menghendaki bilangan genap, kita akan bagi menjadi 2 kasus. Yang pertama adalah ketika angka terakhirnya menggunakan angka 0, 1 buah kemungkinan saja. Maka angka-angka yang boleh digunakan selanjutnya adalah dari angka 1 sampai 6 boleh di depan, berarti ada 6 kemungkinan. Setelah kita gunakan 1 berkurang 1 menjadi 5 kemungkinan. Maka terdapat 30 angka yang apabila memiliki angka satuannya 0. Untuk angka genap berikutnya, kita akan gunakan angka 2, 4, ataupun 6. 2, 4, ataupun 6 ada 3 pilihan. Kita misalkan gunakan angka 6. Dan kita ingat bahwa angka 0 tidak boleh digunakan di bagian depan. Maka angka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Setelah kita gunakan angka 1 misalnya, maka angka berikutnya tersisa 5 pilihan lagi. Dan apabila kita kalikan, 5 kali 5, 25. Dikali 3 adalah 75. Di sini kita jumlahkan, kita akan peroleh 105 buah bilangan yang nilainya genap. Kita lanjutkan ke bagian C. Bilangan yang habis dibagi 5, ini dapat ditandai dengan satuannya. Angka satuannya adalah angka 0 ataupun angka 5. Jadi kita kerjakan bagian pertama dengan menggunakan angka 0 di bagian akhir. Maka setelah kita gunakan angka 0 di bagian akhir, tersisa 6 buah kemungkinan angka lagi. Digunakan 1, tersisa 5. Maka 6 kali 5 kali 1 adalah 30. Dan selanjutnya kemungkinan kedua adalah menggunakan angka 5 di angka satuannya. Berarti ada satu cara. Setelah kita gunakan angka 5, angka depan tidak boleh 0. Jadi angka tersisa adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Ada 5 kemungkinan. Setelah kita gunakan satu angka, misalkan angka 6, maka berikutnya tersisa 5 kemungkinan lagi. Jadi 5 kali 5 kali 1 adalah 25. Di sini kita jumlahkan. Maka 30 tambah 25 kita peroleh 55. Jadi kita dapatkan bahwa angka yang bisa dibentuk untuk habis dibagi 5 ada sebanyak 55 buah bilangan. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.